Selamat datang kembali di channel Jidan Live. Untuk kali ini kami akan lebih mengembangkan channel ini, tapi tetap bertumbuh pada hukum, khususnya pada kita pengembangan pada hukum bisnis, sehingga juga pemerataan atau pandangan-pandangan tentang bisnis dan peluang-peluang bisnis yang tepat untuk berjalannya usaha atau kehidupan yang sedang mencari sebuah peluang usaha dan tanpa meninggalkan sisi hukum khususnya dalam hukum bisnis. Nantinya kita akan ada 2 host, yaitu saya lebih kepada hukum bisnis dan juga kepada ini saya perkenalkan Mas Eko. Dia selaku advokat dan juga sebagai Ketua HIPMI Institut Kabupaten Banyumas akan membedah hal-hal bisnis dan sisi juga dari hukumnya. Baik, kita akan coba mengupas sedikit sebelum nantinya Mas Eko juga akan mengembangkan sehingga bisa bermanfaat bagi pemirsa, bermanfaat bagi Anda semua, terutama dalam sisi bisnis yang sedang berkembang dan juga peluang-peluang yang baik. Selamat pagi nih Mas Eko. Pagi, Ya, Dokter. ya. Coba bisa diperkenalkan dulu ini biar lebih enak ini. Baik, para viewer Julian Live ya. Perkenalkan, nama saya Eko Mediantoro SH. Kebetulan saya juga lawyer, sekaligus juga pengusaha di Purwokerto. Kebetulan dalam hal ini saya juga sebagai Ketua HIPMI Institut Banyumas ya, di mana HIPMI itu merupakan wadah bagi para pengusaha untuk berjejaring, berkomunikasi, berproses bersama untuk mengembangkan bisnisnya. Kurang lebih seperti itu. Ya, langsung aja ini Mas Eko. Ini kondisinya kalau orang secara umum mengatakan tahun 2025 ini awal ini untuk usaha sulit ini ya. Kondisi keuangan, kondisi perpajakan ini sangat memberatkan bagi masyarakat. Apakah kalau dari pandangan Mas Eko masih ada peluang-peluang untuk bagi pemula ini untuk mulai bisnis yang sekiranya bisa tidak rugi atau bisa peluang untuk untungnya besar? Kira-kira menurut Mas Eko ada nggak masih ada peluang di awal 2025 seperti ini dengan kesan ini bisa untuk orang yang mau memulai bisnis bagaimana baiknya atau mungkin kiatnya? Baik, Pak Jun. Jadi memang seperti kita semua ketahui bahwa saat ini secara umum ekonomi memang lagi turun. Ya. Jadi memang ini ekonomi lagi berat-beratnya nih. Di samping isu pajak yang naik, di samping kondisi pemerintah, stabilitas politik, ekonomi hukum yang masih belum stabil, tentunya di awal era kepemimpinan dan belum settle-nya para petinggi-petinggi ini sehingga membuat iklim bisnis belum stabil. Jadi belum bisa untuk jadi landasan meroket para pengusaha ini. Nah, tapi walaupun situasi demikian, saya kira ada beberapa lini bisnis yang memang berpotensi naik maksudnya. Ya memang jadi zaman sekarang itu yang jadi banget gitu kan meroket, tapi kalau yang nggak jadi lebih banyak lagi. Itu apakah karena pilihan bisnisnya tidak tepat atau mungkin karena karena dia punya dananya besar dan kecil sehingga bisa meroket dan tidak jadi, itu gimana? Ya, Faktornya apa saja? ya. Namanya pengusaha itu orang yang paling survival ya, artinya dia selalu mencari cara apapun untuk mencapai tujuan gitu. Nah, gambar ini biasanya yang berhasil di era seperti sekarang ini itu bisnis-bisnis yang dalam tanda kutip ada sesuatunya gitu. Nah, sesuatunya ini yang banyak variabel nih. Ya, misalnya kalau zaman sekarang secara umum itu bisnis yang banyak menjanjikan janji manis, banyak mencitrakan sesuatu yang menggiurkan. Nah, itu mungkin yang lebih diminati zaman sekarang waktunya punya tempat dan berpotensi iya sukses. Tapi biasanya janjinya itu betul nggak kalau dalam proses, biasanya kalau yang berhasil itu kan dengan tadi sampaikan janji mas itu banyak yang diikuti. Nah itu dalam prakteknya sesuai nggak itu ekspektasi dengan konsumen kan lihat janji manisnya terus mereka pada berbondong-bondong, nah sesuai nggak atau bagaimana? Betul. Ya. Jadi di era sekarang itu memang orang itu lebih
dengan dinamisnya inovasi dan sebagainya itu orang itu lebih cenderung ke berpikir instan, berpikir cepat maksud. Jadi kadang-kadang bisnis yang penting menghasilkan cuan banyak tanpa berpikir resiko atau dampak atau efek ke belakangnya gitu maksud. Nah, itu yang mungkin dalam hal ini harusnya hukum itu lebih mengawal lagi nih supaya selain bisa cepat, selain bisa mengeraup cuan banyak, tapi juga aman secara hukumnya. Banyak kan masih hanya pengen cepat tapi Belum tentu belum aman. tentu aman ya. 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 Kalau boleh jujur itu justru bisnis zaman sekarang yang paling moncer itu, mohon maaf, itu berbau penipuan, mohon maaf, ya kan. Artinya apa model seperti ini baik menipu yang melanggar secara hukum itu lagi marak, tapi sebaiknya yang menipu dalam tanda kutip tapi tidak melanggar. Nah itu seperti apa tuh? Iya. Mungkin perlu dibedah dalam sisi Iya. hukumnya gitu. Tapi kita tidak perlu memberikan contoh itu ya. Tidak Berarti perlu. itu ya yang salah ya. Salah, Nah, ya, betul. berarti selama ini sebenarnya hanya menggelembung saja, tapi sebenarnya hanya karena banyak faktor-faktor dugaan penipuan itu Betul, ya. iya. Nah, kalau yang ya bagi yang awam ini yang hanya sekedar pengen dia katakanlah habis kena PHK atau habis menikah tapi belum punya pekerjaan yang layak, yang sekiranya usaha-usaha apa yang tanpa modal tapi tidak perlu harus membuat vaksin-vaksin penipuan seperti itu yang menjanjikan itu, kira-kira langkahnya atau milih usahanya apa yang yang tepat itu bagi yang belum pengalaman lah, bagi yang masih pemula. Tentunya di era sekarang itu tadi kan kata kuncinya janji manis ya. Bagaimana kita menjanjikan gitu kan. Bagaimana kita menunjukkan sesuatu yang manis-manis. Bagaimana kita menawarkan suatu harapan-harapan yang indah. Nah, itu mungkin di era sekarang kan era digital nih. Yang berbau digital, yang pinter konsep digital, yang pinter menunjukkan sesuatu yang indah di digital, sehingga para viewer atau netizen berharap untuk bisa ngambil produk atau follow hal tersebut, mungkin itu bisa menarik market tuh. Nah, hal seperti itu mungkin lebih bisa diterima di era sekarang. Oh ya, berarti dapat mungkin diskusi ini ya, dapat saya gambarkan kalau dari sisi hukum bisnis ini. Berarti kalau kita di bisnis juga jangan terlalu polos-polos amat ya. Betul. Jadi harus ada apa untuk hal-hal yang pemanis biar untuk menarik, tapi bagaimana itu tidak sampai melanggar hukum. Ada batasannya gitu. juga. Ada batasannya ya, sehingga itu perlu harus tidak boleh tergesa-gesa ya. Adapun usaha apa bebas ya, apakah yang penting ada bagaimana sisi marketingnya khususnya di medsos bisa apa menarik ya, menarik untuk netizen, menarik viewer untuk bisa pada beli ya. Sebenarnya mengalihkan biaya promosi aja mungkin gini. Kalau zaman dulu itu orang lebih cenderung promosi yang offline. Kalau sekarang itu memang budget promosi online itu jauh lebih meningkat dalam arti mungkin ini sekedar saran ya. Maksudnya spend untuk budget kalau zaman orang-orang yang jadul, mohon maaf Pak Jun, orang yang kalau pikir lama kadang-kadang dibuang untuk puluhan ratusan juta bahkan untuk iklan itu kan sangat disayangkan. Mereka anggap itu uang hilang gitu kan karena nggak ada wujudnya. Tapi disadari atau nggak disadari zaman sekarang investasi di periklanan atau untuk sesuatu untuk menunjukkan dalam konteks digital itu harus ditambahi budgetnya Pak. Sehingga kalau berani investasi ke bidang pengiklanan atau segala bentuk visualisasi di digital itu menurut saya itu investasi yang baik di era sekarang. Karena marketnya justru di situ. Gitu kan. Oh, di situ ya. Oh iya. Jadi ini dapat kita bukan kesimpulan ini, tapi harapan-harapan atau bisa diambil dari pengalamannya Mas Eko yang berkecimpung dalam HIPMI Institute itu usaha-usaha selain bahwa kita harus marketingnya menarik, bagaimana juga harus dibungkus yang baik, tanpa harus melakukan penipuan-penipuan seperti yang sekarang sedang marak, itu tidak boleh melakukan penipuan sehingga harus tahu minimal hukum-hukumnya untuk jalurnya. Dan yang terutama lagi adalah untuk era-era sekarang harus berani untuk menganggarkan untuk biaya marketing secara digital begitu ya, secara digital. Online, jadi ya online ya semoga saya kira juga ini
Mungkin sementara itu dulu Mas Eko ya. Siap. Ini nanti ilmunya akan kita keduk dalam kegiatan lain, tapi dapat disampaikan bahwa tidak usah ragu untuk membuat bagaimana suatu produk menjadi manis. Yang penting rambu terhadap jangan sampai ada tindak pidana penipuan atau kebohongan-kebohongan kepada konsumen terjadi. Sehingga juga perlu harus belajar secara hukum bisnis, hukum pidana, jangan sampai ada pelanggaran. Demikian begitu ya Mas Eko ya. Baik, betul. Terima kasih Mas Eko Sama-sama. ya waktunya dan Ya. semoga bermanfaat bagi semuanya. Amin. Terima kasih, salam keadilan.